Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kita belajar ya di sini topiknya itu sebetulnya begini. Di dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang diturunkan itu atas kejadian-kejadian yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah. Nah, nanti akan kita baca ini adalah ayat 204 sampai dengan 208 insyaallah. Nah, ini terkait dengan perjalanan para sahabat bersama Rasulullah SAW, ya, tentu saja dengan syiar Rasulullah SAW. Nah, mereka ini akan mengalami suatu kejadian-kejadian yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Karim. Ya, tentu saja ini adalah dari penulisan para sahabat Rasulullah SAW yang terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, sehingga kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran buat kita berikutnya. Jadi pada tujuannya mempelajari ini adalah agar kita mendapatkan ibrah, ya, bahwa sebetulnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW itu adalah menjadi pelajaran pada kondisi kita hari ini dan seterusnya. Baik, kita lihat pada ayat 204 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'ajjibuka qawluhu fil hayati dunya wa yusidullah ala ma fi qalbi wa huwa ala dzul khisam. Kalau di terjemahan jadi tuliskan, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau. Jadi maksudnya mengagumkan engkau ini mengagumkan Rasulullah SAW, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Nah, ini kejadian ini sebetulnya bertolak belakang antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, sehingga Rasulullah SAW ini diminta waspada terhadap orang-orang kaum munafik sebetulnya. Jadi orang-orang kaum munafik ini ketika mereka berkata tidak sesuai dengan kondisi hatinya. Nah, kemudian diingatkan di dalam ayat ini bahwa kita harus senantiasa waspada terhadap mereka orang-orang munafiknya. Jadi di dalam ayatnya dikatakan wa minan nasi. Wa minan nas berarti di antara manusia, ya, ada di antara manusia yang man yu'jibuka qawlu, dan perkataannya itu menakjubkan gitu ya. Nah, banyak di antara kita, ya, di antara teman-teman kita, perkataannya itu menakjubkan, seperti meyakinkan, padahal sebetulnya yang dikatakan itu bukan itu maksudnya. Ada di balik apa yang dikatakan itu ada maksud yang lain. Nah, ini Allah mengingatkan seperti itu. Bil hayati dunia. Jadi maksudnya lain itu adalah untuk kehidupan dunia. Padahal agama itu diturunkan untuk masalah akhiratnya. Jadi menakjubkan untuk kehidupan dunia. Nah, bahkan dikatakan gini, wa yusidullah ala ma fi qalbi. Dan dia juga dikatakan di sini wa yusidu, dan dia seperti mempersaksikan Allah, gitu ya. Jadi dia seperti bersumpah, ya, seperti mempersaksikan Allah ala ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya, seperti sungguh aku bersaksi kepada Allah bahwa begini. Tadi padahal sebetulnya bukan seperti itu. Jadi inilah orang munafik. Dia bahkan berani bersumpah, ya,
seolah-olah disaksikan oleh Allah, padahal dia tidak seperti itu. Ya. Kemudian wawalul khisom, padahal dia itu sebetulnya adalah penentang yang nyata. Nah, di dalam penafsiran para ulama menjadikan ada beberapa kisah. Nah, ini tentang kisah kemarin pada saat kita menerangkan surat Al-Fat juga tentang kisah. Nah, ini juga tentang kisah. Jadi ada dua kisah yang di sini adalah dari kisah Khubayb, ya, sahabat Rasulullah SAW, dan satu lagi adalah ini Suhaib bin Sinan, ya, Suhaib bin Sinan. Nah, mungkin saya mulai dengan Suhaib bin Sinan, ya. Jadi sebetulnya nanti kalau kita urut, ya, Allah ingin membandingkan kasus orang-orang ini yang munafik tadi dengan orang-orang yang beriman. Jadi sangat berbeda. Nanti Allah sengaja membandingkan bagaimana orang-orang kafir, ya, dan orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Nah, kita lihat sekarang yang kasusnya Suhaib bin Sinan. Nah, Suhaib bin Sinan, kalau di nama lengkapnya ditulis Suhaib bin Sinan bin Rumi, Ar-Rumi. Jadi dikatakan dia sebetulnya ditulis sebagai orang Rum, ya, dari Romawi. Tapi sebetulnya dia bukan orang Romawi, dia orang Basrah. Jadi dia anak orang terhormat, ya, Suhaib ini. Bapaknya seorang hakim di Basrah. Nah, kemudian tentara Romawi menyerang Basrah, kemudian Basrah dikuasai oleh Romawi. Nah, kemudian menjadikan orang-orangnya sebagai tawanan. Nah, termasuk Suhaib waktu itu masih kecil, ya, masih kecil, ditawan dan dijadikan budak, ya, dijual. Nah, kemudian dibeli oleh orang kaya di Mekah yang bernama Abdullah, ya. Nah, kemudian orang kaya itu datang ke Mekah melihat ternyata si Suhaib ini cerdas, tidak seperti budak yang anaknya orang kaya, ya, orang terdidik, sehingga dia akhirnya dimerdekakan, ya. Nah, dimerdekakan, kemudian dia bisa berdagang dan seterusnya, akhirnya menjadi orang yang sangat kaya di Makkah. Nah, sangat kaya di Makkah. Ketika dia sudah kaya, nah, muncullah Islam. Nah, dia termasuk 30 orang pertama yang masuk Islam. Nah, berarti termasuk orang-orang yang sahabat-sahabat yang utama, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah, dia ditahan, tidak boleh hijrah oleh orang Mekah. Nah, kasarnya kalau bahasa sekarang itu enak aja, dulu sebagai budak datangnya menjadi kaya, terus kemudian pergi berhijrah dengan membawa hartanya, katanya gitu. Nah, itu alasan mereka. Nah, karena dia tidak boleh pergi berhijrah, nah, sampai setelah orang-orang pergi berhijrah, dia sendirian. Ini gimana nih, kok saya tidak bisa berhijrah, gitu, ya. Nah, sampai dijaga rumahnya, dia tidak bisa berhijrah, itu dijaga rumahnya. Nah, ketika dijaga rumahnya itu dia berinisiatif untuk punya strategi bagaimana caranya dia berhijrah. Nah, Suhaib akhirnya, nah, kalau dulu itu orang-orang Arab itu kalau punya rumah, toiletnya itu di luar, ya, di luar. Nah, dia pura-pura sakit perut, bolak-balik keluar, ya, ke toilet, masuk lagi, keluar lagi. Nah, terus penjaga-penjaganya itu mengatakan ini, ya, terima kasih Lata, Lata nama Tuhan yang berhalanya itu, engkau telah membuat dia sakit perut, jadi dia tidak bisa pergi, sehingga kita bisa beristirahat yang menjaganya. Akhirnya dia sudah membiarkan Suhaib keluar masuk, dia santai, ya, mungkin tidur atau apa karena malam, ya. Nah, pada saat itulah Suhaib, nah, ini kesempatan buat saya untuk pergi. Akhirnya pergilah dia seorang diri, ya, seorang diri pergi. Nah, begitu pergi seorang diri dikejar sama orang-orang itu, ditahan. Kau tidak bilang boleh pergi, enak aja kamu pergi, gitu, ya, seperti bahasa tadi, sudah kaya sekarang pergi. Akhirnya Suhaib mengatakan, oke, bagaimana kalau aku beritahu di mana posisi-posisi hartaku, ya, dan aku tinggalkan, apakah aku boleh pergi? Ya, tentu saja boleh, katanya gitu. Nah, inilah, jadi kalau Suhaib ini tujuannya agama, mereka tujuannya harta, tujuannya dunia, gitu, ya. Nah, ini dibedakan bahwa orang-orang Islam tujuannya akhirat itu begitu,
rela meninggalkan hartanya walaupun dia sangat kaya demi agama, sedangkan mereka ingin mendapatkan harta dan itu diberikan oleh Suhaib. Akhirnya dia pergi. Nah, ketika dia pergi seorang diri, tapi Rasulullah SAW mendapat kabar, mungkin dia dari Jibril. Rasulullah SAW itu menunggu kedatangan Suhaib. Ketika datang, itu kemungkinan Abu Yahya, ya Abu Yahya, engkau telah menang di dalam perdaganganmu, perdagangan yang besar. Jadi telah membeli akhirat dengan harta-harta yang dimilikinya. Nah, ini kisah Suhaib. Nah, sehingga Suhaib ini menjadi orang yang telah dimuliakan karena agamanya. Dia memberikan semua hartanya hanya untuk kemenangan Islam yang bisa dipeluknya sendirian. Dia itu kisah Suhaib. Nah, sehingga ini menjadi teladan pertama. Jadi yang pertama orang yang berjuang untuk harta, yang kedua Suhaib. Nah, yang kedua cerita yang terkait sama Ahmad bin Shuraih. Ahmad bin Shuraih. Nah, Ahmad bin Shuraih kalau ini kisahnya itu setelah ada di Madinah. Setelah ada di Madinah, Ahmad bin Shuraih ini dia teman-temannya adalah Abdullah bin Ubay, itulah grup-grupnya itu. Nah, ini tadi yang dia katakan, yang seperti apa yang ada di ayat ini. Kalau menyampaikan sesuatu sangat meyakinkan, tetapi Allah kemudian membongkar apa yang menjadi itikat sebetulnya. Nah, ini terkait dengan Hubayb. Hubayb ini adalah orang dari sahabat Rasulullah SAW yang ditugasi oleh Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat lain sebanyak 10 orang. Nah, sahabat ini datang karena ada permintaan dari kabilah Hudal dan Qorah untuk mengirimkan utusan kepada mereka karena mereka sudah mendengar. Jadi kisahnya ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jadi pada tahun 3 Hijriah ini kan Perang Badar sudah terjadi. Perang Badar menang. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, sudah dikenal orang-orang Muslim di Madinah ini sangat luar biasa, gitu ya, dikenal Rasulullah SAW. Kemudian mereka datang meminta diajarkan Islam, dan kemudian Rasulullah SAW mengirim 10 utusan yang dipimpin oleh Zaid Asim. Jadi siapa namanya? Asim, ini Asim bin Sabit. Asim bin Sabit yang menjadi pemimpinnya. Nah, pergilah 10 orang utusan ini pergi. Nah, orang-orang Quraisy rupanya tahu ya. Jadi rupanya mereka itu kan per kabilah, per suku, gitu ya, suku dengan suku yang lain. Nah, kemudian orang-orang Quraisy itu berusaha mencegat mereka. Dia mengirimkan 100 orang regu pemanah. Jadi 100 orang pemanah mencegat perjalanan Asim bin Sabit ini dicegat. Jadi diintai terus, gitu ya. Akhirnya dia dikepung. Setelah dikepung, kemudian dia diminta untuk menyerah. Nah, ini patut menjadi contoh buat kita. Ketika dia dicegat, diminta untuk menyerah, apa jawabnya si Asim bin Sabit sebagai pimpinan? Kami tidak rela menyerahkan diri kepada orang-orang kafir, katanya gitu. Nah, tentu saja ya, ini 10 orang dengan 100 orang ya. Nah, terjadilah peperangan dan 6 orang terbunuh. 6 orang terbunuh. Nah, karena 6 orang terbunuh, akhirnya 3 orang tertangkap.
Nah, di antaranya adalah Hubaib, ya, Hubaib tertangkap. Ya. Nah, sekitar 3 orang tertangkap ini, yang satu merasa ingin berjuang, ya, ingin berjuang melawan lagi, yang 1 orang meninggal juga, terbunuh juga. Jadi sudah 7 orang yang meninggal. Kemudian yang 6 orang dan Sabit, jadi berarti 7 orang pertama, terus kemudian yang tinggal 7 orang, 3 orang, sisanya 1 orang memberontak tadi melawan, tinggal 2 orang. Nah, tinggal 2 orang ini adalah salah satu di antaranya adalah Hubaib, ya, Hubaib. Ada 1 orang yang beserta Hubaib ini, namanya adalah, saya lupa. Ya. Jadi Hubaib, nah nanti mudah-mudahan ketemu ya. Jadi Hubaib ini kemudian bersama temannya ini dijual, ya, dijual ke orang Mekah, ya, ke orang Mekah. Ya, jadi dulu itu ya seperti kasusnya Suhaib tadi, jadi tawanan itu boleh diperjualbelikan. Jadi 100 orang pemanah ini kemudian menjual kepada orang Mekah. Nah, orang Mekah itu berkepentingan untuk membeli orang-orang ini karena Hubaib ini itu salah satu peserta perang Badar yang pernah membunuh Harits, ya, itu salah satu pembesar Quraisy pada saat itu. Nah, tentu saja keluarga Harits ingin membeli Hubaib. Ya, tujuannya bukan untuk dijadikan budak, tapi untuk dibunuh. Ya, 1 orang yang lain juga begitu. Ya, Zaid. Nah, 1 lagi yang bernama Zaid juga sama, dijual di sana. Ya, dijual di sana. Nah, Zaid sendiri sama kelihatannya dibeli oleh satu keluarga yang lain yang yang dendam juga, ya. Akhirnya si Zaid ini dibunuh langsung, ya. Dan nah ini dibunuh dengan keji, ya, ditusuk dari belakangnya sampai tembus ke dadanya. Nah, si Hubaib melihat begini, wah ini luar biasa, tapi dia tetap tegar, akhirnya Hubaib dibawa keluarga Harits ke tempat keluarganya, mungkin biar disaksikan oleh orang-orang yang lain. Sampai di tempat keluarganya, nah Hubaib ini minta 2 hal sebelum dia dieksekusi. 1, dia minta agar dia bercukur rambut, ya, termasuk rambut kemaluan katanya disebutnya, di bercukur rambut. Nah, terus kemudian dia diberi pisau cukur, ya, pisau cukur. Nah, kebetulan setelah dia dikasih pisau cukur itu ada seorang anak yang mungkin masih merangkak atau apa datang kepada Hubaib, itu duduk di pangkuannya Hubaib. Nah, dengan pisau cukurnya berasal dari mereka, ya, dari mereka. Ibunya tentu saja ketakutan, ya, wah ini bahaya, ini bisa dibunuh si Hubaib, si anak ini oleh Hubaib, ya. Apa kata Hubaib? Aku menjamin bahwa anak ini tidak akan aku bunuh, ya. Nah, terus kemudian dikembalikanlah anak itu. Nah, terus kemudian Hubaib meminta sholat 2 rakaat, ya. Nah, setelah dia sholat 2 rakaat, mengatakan begini, andaikan engkau tidak memperkirakan aku takut mati, aku akan ingin menambah permintaan untuk lebih dari 2 rakaat, tapi karena aku khawatir engkau mempunyai perasaan begitu, maka dia mencukupkan untuk 2 rakaat. Nah, kemudian Hubaib itu setelah itu kalau istilahnya mereka itu kalau ingin membunuh orang untuk disaksikan keluarganya, dia dinaikkan di atas tiang, seperti tiang salib itu, tangannya itu. Nah, kemudian dia sebelum dieksekusi ditanya, ya Hubaib, katanya, ya, apakah engkau mau kalau posisimu sekarang ini digantikan oleh Muhammad, gitu, ya, agar engkau dan keluargamu akan selamat? Nah, kata Hubaib begini, demi Allah, katanya,
aku tidak suka aku selamat dan keluargaku walau hanya Rasulullah itu terkena musibah hanya tertusuk oleh sebuah duri, katanya begitu. Wah, ini mendengar ini orang-orang ini, bahkan si Abu Sufyan mengatakan tidak ada sahabat seseorang selain sahabat Rasulullah yang mencintai kecintaan kepada Muhammad sedemikian tinggi. Jadi luar biasa ininya. Nah, kemudian si Hubaib ini melantunkan syair ya, pada zaman itu ada syair, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita begini: mati bagiku bukan masalah, asalkan dalam ridha Allah. Dengan jalan apapun kematian itu pasti terjadi, asalkan kerinduan padanya terpenuhi. Nya ini adalah nya Allah. Jadi asalkan kerinduan padanya terpenuhi. Jadi menunjukkan bahwa rindu dia kepada Allah. Jadi kalau mati itu berarti kerinduannya tercapai kepada Allah. Dan kuserahkan diriku kepadanya, kepada Allah sesuai takdir dan kehendaknya. Itulah Hubaib, dan akhirnya betul dieksekusi mati. Nah, inilah yang menjadi pembicaraan orang-orang munafik. Bodoh sekali si Hubaib itu ya. Udah, si Hubaib itu bodoh katanya. Nah, padahal orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sholat bersama Rasulullah SAW ya, dan bersama sahabat-sahabat yang lain. Dia malah membodoh-bodohkan Hubaib ya, mengecam Hubaib. Nah, ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, inilah kemudian yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi sebetulnya orang munafik itu sebetulnya ketika dia ikut bersama Rasulullah SAW, ikut sholat, ikut mendengar kajian dan segala macam, sebetulnya bukan itu ya, mungkin dia takut kepada Islam ya, takut kepada Islam, dan tujuannya sebetulnya adalah dunia. Dan kebetulan nanti di dalam di dalam ayat berikutnya nanti ditunjukkan bahwa ternyata teruji apa yang dibuka oleh Allah ini, ternyata dia akan melakukan kesalahan-kesalahan lain ya, kesalahan-kesalahan lain nanti yang ada di ayat 205. Jadi ayat 204 inilah yang menunjukkan bahwa kita umat Islam itu tidak boleh mudah terlalu percaya dengan orang-orang munafik ya. Tujuannya bukan untuk memusuhi, itu tapi agar berhati-hati, karena kalau dia sudah masuk di dalam lingkungan Islam, maka dia tidak bisa dimusuhi begitu saja selama dia mempunyai alibi atau masih mempunyai perkataan-perkataan yang baik. Nah, di belakang itulah mereka mengucapkan itu, dan ini dibuktikan dalam kasus yang apa yang terjadi pada Suraik. Nah, kasus pada Suraik terjadi lagi pada ayat 205 ya, kita baca ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal khas wa nasr wallahu la yuhibbul fasad. Nah, kalau di dalam terjemahannya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dari Rasulullah SAW maksudnya, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, kasusnya begini ya. Ahmad bin Suraik itu berseteru, jadi kelompoknya Ahmad bin Suraik, Ahmad bin Suraik itu salah satu pemimpin di dalam kelompoknya. Kemudian berseru dengan kelompok yang lain. Nah, kelompok yang lain ini masih orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim ya. Nah, berseteru. Nah, terjadi perseteruan itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Suraik? Dia merusak kebunnya, ya, kemudian membunuh tanaman-tanamannya, ya, membunuh binatang-binatang ternaknya. Jadi merusak tanamannya, membunuh binatang-binatang ternak musuhnya tadi. Nah, kemudian dikecam oleh Allah. Ya, Allah tidak menyukai perbuatan Suraik tadi. Ya, jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini akhlaknya Islam. Jadi kalau betul-betul Suraik, Ahmad bin Suraik ini orang Islam, tidak mungkin berbuat seperti itu. Nah, jadi dijadikan bukti oleh Allah bahwa sebetulnya akhlak umat Islam itu di dalam peperangan pun tidak merusak
tanaman dan tidak membunuh binatang ternak. Itu perbuatan-perbuatan yang bersifat mubazir, yang mubazir tidak boleh membuat kerusakan seperti itu. Nah, sehingga terbuktilah perbuatan-perbuatan mereka dan membuktikan betul-betullah mereka itu adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Nah, kemudian ayat 206, ya, ayat 206 nanti lebih membuktikan lagi bagaimana karakter orang-orang munafik, ya. Nah, 206, wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa labisal mihad. Itu terjemahnya. Dan apabila dikatakan kepadanya bertawakallah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu adalah tempat tinggal yang terburuk. Nah, begitu. Jadi ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, maka muncul kesombongannya, ya. Jadi dia menunjukkan aslinya, ya, menunjukkan aslinya. Jadi sudah lengkaplah, ya. Jadi inilah peristiwa-peristiwa. Jadi kadang-kadang Allah menunjukkan sikap orang itu dengan beberapa kejadian, ya. Nanti ada kejadian-kejadian yang terkait dengan Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay juga hampir sama, ditunjukkan sifat kemunafikannya itu dengan hal-hal yang lain, ya, peristiwa-peristiwa yang lain, dan juga direkam di dalam ayat-ayat Al-Quran di ayat yang lain. Nah, kemudian yang kasusnya tadi Hubayb dan Suhaib tadi diabadikan pula di ayat 207, ya, di ayat 207. Jadi ini untuk membandingkan bagaimana sikap mereka. Nah, di dalam ayat 207 disebutkan gini, wa minan nasi man yastari nafsahul tira amaratillah wallahu raufum bil ibad, ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, itulah yang tadi dilakukan oleh Hubayb dan juga Suhaib, ya. Nah, makanya tadi ketika Suhaib datang ke Madinah, maka Rasulullah mengatakan bahwa itulah perdagangan yang dimenangkan oleh Suhaib, ya. Jadi dikatakan di sini adalah manusia yang hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau dilihat, ya, perjuangan untuk mencari ridha Allah itu luar biasa, ya. Hubayb itu berani mengorbankan dirinya dan berani menyatakan seperti itu. Nah, itu tadi di dalam ayat 206 tadi dikatakan izah, ya, izah. Nah, izah itu, ya, izah itu adalah sebetulnya menjadi sifat Allah, ya. Karena kalau di dalam Al-Quran sering dikatakan bahwa Allah itu punya izah, ya, punya sifat izah Allah itu yang tidak terkalahkan, tidak pernah terkalahkan. Nah, sehingga tadi sifatnya si Suhaib maupun Hubayb, jadi dia hatinya tidak terkalahkan dengan tawaran-tawaran orang-orang kafir maupun orang-orang yang regu, yang mau manah tadi, ya, yang asing dan jadi mereka mempunyai izah. Jadi dia tidak terkalahkan, ya, oleh bujukan-bujukan yang seperti itu. Jadi mempunyai kekuatan hati. Nah, sehingga itulah yang menjadi contoh bagi kita, ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini mencari izahnya bukan atas dunia, sedangkan yang mereka tadi izahnya itu ketika bisa membunuh Hubayb, mereka bangga bahwa dia berhasil membunuh orang-orang yang telah membunuh keluarganya, gitu, ya. Nah, sedangkan orang-orang Islam tidak, dia bangga ketika mencari
ridho Allah. Jadi dia sangat bangga apabila Allah meridhoi, dan kematiannya itu adalah sebagai kerinduan bertemu dengan Allah, yang menjumpai Allah. Jadi ini perbedaan yang luar biasa. Nah, kemudian di ayat 208 yang kemarin juga saya pakai di dalam taklim, nah sebab mereka mempunyai itu apa? Nah, ini dinyatakan di dalam ayat 208. Di ayat 208 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh dia adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kekuatan orang-orang seperti Suhaib dan orang-orang kekuatan seperti Khubayb ini termasuk orang-orang yang berislam secara kafah. Orang-orang yang berislam secara kafah inilah orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, dikatakannya manisnya iman. Nah, di dalam penjelasan yang lain dikatakan begini, manusia itu pada saat hidup ini seperti tidur, katanya. Nanti kalau dia meninggal, maka sebetulnya dia akan bangun, mengetahui realita yang sebetulnya. Jadi realita sebetulnya bahwa dunia ini seperti permainan, nah gitu ya, yang sendaguro dan permainan laimu walahun, itu mereka akan betul tahu setelah dia meninggal. Jadi menyaksikan. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafah ini, keyakinannya tadi itu hampir sama dengan orang-orang yang setelah meninggal. Jadi dia tahu betul bahwa dunia ini sebetulnya hanya permainan. Laibun wadahun. Nah, sehingga mereka itu keimanannya itu sangat tinggi. Nah, itulah orang-orang yang kafah. Nah, makna kafah itu begini. Kalau di para sahabatnya ada Ibnu Abbas dan lain-lain itu mengatakan bahwa yang disebut kafah itu tidak meninggalkan sedikit pun ya terhadap syariat atau perintah Allah yang telah diturunkan melalui Rasulullah SAW. Tidak meninggalkan sedikit pun. Jadi artinya apapun kecilnya, mereka tidak akan mengingkari apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi keyakinannya tadi seperti keyakinan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini adalah orang-orang yang kafah. Nah, ini menjadi contoh bahwa kalau kita hidup dengan cara itu, maka izah Islam. Nah, jadi kalau tadi ada izah pribadi, maka izah Islam akan tumbuh. Nah, itulah kemenangan-kemenangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau dilihat ya dari proses perjalanan Rasulullah SAW 10-13 tahun di Makkah menanamkan tauhid dan keimanan, dan hanya 10 tahun bisa membalikkan suasana dari sangat kecil menjadi bisa menguasai seluruh jazirah Arab. Nah, ini disebabkan karena sifat-sifat para sahabat yang seperti itu, yang kafah. Nah, kalau itu diikuti ya oleh orang-orang Islam sekarang, ya saya kira sangat mudah Islam itu berubah ya. Jadi kalau sekarang dipinggirkan begitu ya, dituduh radikal, dituduh. Nah, kalau kita yang betul-betul menguasai Islam secara betul, tidak meninggalkan Islam dengan sedikit apapun gitu ya. Nah, sehingga kita Islam bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi tentu saja dengan pengertian Islam yang betul, karena kafah tadi seperti tadi orang munafik ya, ketika berseteru dia membakar tanaman, terus kemudian membunuh binatang ternak. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang kafah. Tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Menciderai sedikit apapun yang seperti Khubayb tadi, walaupun ada bayi yang datang kepada dia, kalau dia mau bunuh atau dia dijadikan sandera, dia pergi, kalau saya dikejar maka dia akan saya bunuh, bisa. Tapi akhlak orang Islam tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi orang Islam itu mempunyai akhlak betul-betul hidupnya mencari ridha Allah, tidak sedikit pun
dia ingin menciderai syariat Islam, ya walaupun sedikit. Nah, kalau dia mau si Hubaib tadi, dia bisa menjadikan. Nah, itulah yang dibodoh-bodohkan oleh orang-orang munafik. Kenapa dia tidak bisa begitu? Harusnya dia bisa selamat dengan orang datang, bayi itu datang ke pangkuannya, itu bisa dijadikan sandera seperti begitu. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Jadi akhlaknya dia itu, walaupun dia sudah terancam akan dihukum mati, tetap akhlak itu dibawa, ya syariat itu dibawa. Nah, itulah kehidupan secara kafah. Nah, apalagi kalau dia menjadi pemimpin, ya tidak mungkin dia melakukan korupsi. Nyawanya terancam saja tidak dilakukan. Suhaib itu mau meninggalkan seluruh hartanya yang dia kaya raya hanya untuk dia bisa pergi berhijrah. Nah, kalau dia jadi pemimpin, pasti menjadi pemimpin yang betul. Nah, oleh sebab itu maka kejadian seperti ini harusnya menjadi teladan buat kita. Jadi kalau memilih pemimpin, carilah pemimpin-pemimpin yang menjalani Islam secara kafah, betul mengerti, ya. Tidak melakukan kecurangan walaupun terhadap orang-orang non-muslim, ya, yang belum Islam, orang-orang kafir, tetap dia tidak mau melakukan kecurangan sama sekali seperti Hubaib dan Suhaib, ya. Nah, itulah perbuatan-perbuatan mereka yang luar biasa yang bisa menjadi contoh, dan ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dan kepahaman ini perlu disampaikan, ya. Dulu ada beberapa teman-teman saya yang takut sekali dengan Islam radikal, nah karena tidak pahamnya, karena orang Islam sendiri tidak paham. Jadi kalau kita kafah secara Islam, kalau kita menjadi pemimpin, ya seperti itu, tidak akan melakukan korupsi karena yang dicari itu hanya ridha Allah, ya. Tidak akan bahkan memusuhi musuhnya, berlaku curang dan berbuat keji, tidak mungkin, ya tidak mungkin. Semuanya dilakukan dengan sangat baik. Nanti ada beberapa ayat yang diterangkan sifat-sifat mereka ini betul-betul mencerminkan itulah akhlak yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, ini beberapa ayat yang menggambarkan bahwa kemarin saya katakan bahwa ada beberapa ulama, diantaranya adalah bukti yang mengambil hukum fikih itu berdasarkan sejarah-sejarah seperti ini. Jadi kalau Suhaib melakukan itu, ya tadi Hasim bin Thabit melakukan begitu, jadi tidak mau menyerah begitu saja. Suhaib mau menyerahkan hartanya, ya asal dia bisa. Nah, itu adalah contoh-contoh yang menjadi bagian daripada seperti hukum, ya, yang harus dilakukan oleh kita umat Islam. Saya kira itu, mungkin barangkali ada yang mau menambahkan. Itu berarti dia punya kekuatan hati, akhlak itu mengalahkan akal. Betul, ya. Nah, begini, akal, ya, itu jadi begini, akal yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan mempunyai akal negatifnya. Jadi kalau tadi kayak Khabib tadi, ya, kalau dia misalnya ingin menyelamatkan dirinya, si anak itu bisa dibunuh atau dijadikan sandera. Nah, tapi kalau akalnya bersatu dengan dikatakan begini, seperti yang saya ceritakan kemarin, kita punya manusia terdiri dari jasad dan ruh, punya jasad dan ruh. Jasad itu pemenuhan kebutuhannya diwakili oleh hawa nafsu, sedangkan pemenuhan kebutuhan ruh itu dipenuhi oleh sistem hati, ya. Hati itu mulai dari qalb, fuad, dan lub, ya. Nah, kalau orang yang beriman itu cenderung untuk memenuhi kebutuhan ruhnya. Nah, sehingga dia masuk ke dalam qalb, masuk ke dalam fuad, masuk ke dalam lub. Nah, itulah yang menyebabkan tenang, ya. Jadi umat Islam itu yang dicari adalah tatmainul qulub, ya. Karena qalb itu senantiasa berubah-ubah. Jadi kalau qalbnya yang sudah mantap, ya, sudah dikendalikan oleh unsur pemenuhan ruhiyahnya, berarti dekat dengan lubunnya, sehingga dia mantap. Jadi akalnya tadi sudah terkendalikan oleh ruhnya, sudah terkendalikan oleh sifat lubnya, inti kehidupannya. Sehingga pendiriannya, fuadnya tadi juga kuat, jadi tidak akan melakukan akhlak-akhlak yang buruk. Dan inilah
Islam secara kafah inilah yang dituntut. Maka kalau di dalam redaksinya dimunculkan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang beriman yang dipanggil gitu ya? Ya, karena orang beriman inilah yang bisa naik tingkat, bisa naik kelas, menaikkan derajat keimanannya makin lama makin mantap sehingga betul-betul murni kehidupannya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi sudah sangat kuat imannya sehingga dikatakan orang-orang seperti itulah yang bisa merasakan manisnya iman, ya. Manisnya iman. Jadi tidak. Nah kalau di sini kan dikatakan bahwa dia tidak mengikuti langkah-langkah setan. Tidak mau mengikuti perbuatan-perbuatan setan, karena setan itu adalah perbuatannya menipu, ya. Wa ma ya'iduhumus syaiton ila ghurura. Jadi tidak ada apa-apa yang dijanjikan oleh setan itu kecuali adalah menipu, tipuan. Nah, orang-orang yang kafah ini tidak akan terpedaya oleh tipuan-tipuan setan seperti itu. Jadi bisa saja dengan walaupun berbohong dan segala macam Suhaib atau Asim tadi, dia tidak mau apa yang dikatakan itu betul-betul tidak mau dia menyalahi sesuatu syariat sehingga tidak mendapatkan ridho, begitu Pak. Ya. Tapi ada juga orang yang mungkin agamanya tahu tapi akalnya kurang seperti orang-orang munafik ini mungkin Pak. Ya betul. Nah kalau begitu itu masih hawa nafsunya tadi masih ikut. Hawa nafsunya masih ikut. Jadi mereka dapat mendapatkan informasi atau mendapatkan keadaan, maka ditarik ke arah hawa nafsu. Jadi ya kita lihat kalau ada beberapa pejabat yang sampai korupsi dan segala macam. Jadi kalau mendapatkan jabatan, maka yang diingat itu adalah kebahagiaan dunianya. Ya, sehingga apa kekuasaannya itu dipakai untuk kepentingan kehidupan dunia. Jadi itu adalah hawa nafsu yang membawa dia melakukan seperti itu. Nah sebaliknya orang-orang yang kafah tadi ketika dia mendapatkan amanah, maka yang dipakai itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan ruhiyahnya. Nah seperti kasusnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ketika dia mendapatkan amanah itu, maka sampai nyala lampunya saja itu tidak ingin dipakai untuk urusan keluarga, dimatikan lampunya apabila diskusi dengan keluarganya itu urusan keluarga bukan urusan negara. Nah seperti itu. Nah itu orang-orang kafah. Nah ini sudah harusnya Islam itu orang-orang kafah inilah yang dihidupkan. Memang jumlahnya tidak banyak, jumlahnya sedikit, tetapi dengan tawasul haq, tawasul sabr ya, saling mengingatkan, walaupun orang-orang yang tadinya belum sepenuhnya kafah tapi akan meningkat kekafahannya itu sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu maka kita berdakwah yang melakukan ini tidak bisa sendiri, ya harus dibantu ya. Kalau tidak dibantu ya berat ya, berat. Nah setan itu ya, kemarin waktu tadi saya sudah mengingatkan bahwa setan itu menggoda dari depan, ya, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dari depan itu ya dia mengeluarkan keraguan atas hari akhir, kan ya, hari akhir dibuat ragu. Terus yang dari belakang dianggapnya seperti dunia ini adalah sesuatu kesenangan yang kekal, ya. Jadi itu yang jangan sampai dilewatkan dia kesenangan dunia. Nah kalau yang dari kanan, godaan dari kanan agar dia perbuatan-perbuatan amal-amal kebaikan itu dibuatnya malas, ya, ditunda-tunda dan lama-lama ditinggalkan. Kalau yang di sebelah kiri, godaan dari sebelah kiri, sesuatu maksiat itu dijadikan seperti indah, ya, seperti kenyamanan, seperti sesuatu kenikmatan, kepuasan, sehingga mendorong manusia itu untuk berbuat keburukan. Itu langkah-langkah setan yang tidak boleh diikuti dalam ayat ini. Nah kalau kita bisa melakukan itulah kehidupan kita secara kafah, sedikit pun tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu kira-kira Pak. Ya memang berat Pak ya. Memang soalnya tidak. Lingkungan kan Ya. kita bukan Islam semua, hanya satu itu. Yang orang Islam pun masih banyak yang ya istilahnya hanya Islam gitu kan ya.
Jadi godaan itu memang berat. Ya, dan perjuangan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa godaan paling berat itu bukan orang kafir atau orang munafik, ya. Ada di lingkungannya tapi tidak, ya, masih jauh dari kafah, seperti kasusnya Ahmad bin Shuraih, ya, Abdullah bin Ubay begitu. Ya, Umar bin Khattab ini sangat keras terhadap orang-orang seperti itu, tapi ketika mau keras Rasulullah mengatakan jangan. Ya. Nah ini bedanya, makanya dikatakan bahwa amal itu dimulai dari yang dihukumi, ya, yang tidak boleh dimusuhi itu dari sesuatu yang zahir, ya. Selama zahirnya dia bersyahadat, zahirnya mengatakan itu tidak boleh dihukumi, tapi tidak tahu di belakangnya dia melakukan sesuatu hal yang lain. Nah, ketika dibongkar oleh Allah, ya, kejadian seperti itu, maka baru akan ketahuan, ya. Selama itu belum dibongkar kejadiannya, maka tetap tidak boleh dimusuhi. Nah, ini beratnya, makanya menghadapi orang munafik ini lebih berat daripada menghadapi musuh. Udah musuh jelas, ya sudah, kalau bermusuhan sudah berlaku seperti itu, ya. Kalau kita musuh tidak berhubungan, atau kalau mau perang ya perang gitu, ya. Tapi perang juga punya cara. Jadi kalau umat Islam kalau perang punya cara, tidak semena-mena perang. Biasanya umat Islam perang apabila dia diserang untuk mempertahankan diri, baru mereka mengangkat senjata. Jadi perang Badar, perang Uhud, semua mereka adalah di dalam kondisi didatangi oleh musuh. Ya, tapi dengan adanya kemarin itu perbuatan orang-orang Islam yang dicap radikal lah Pak ya. Nah, itu seharusnya gimana? Itu kan memang mereka kan sepertinya kayak melarang minuman keras para orang non muslim, gitu kan ya. Nah, tapi dicap radikal itu karena ya seolah-olah dia kasar kan ya. Ya, nah itu tantangan. Jadi kita kalau masih berdakwah jangan melakukan perbuatan-perbuatan kasarnya tadi. Kafah itu meninggalkan hal-hal yang sekecil mungkin yang melanggar syariat. Ya mungkin ada di antara teman-teman kita yang ingin memperjuangkan itu terus kemudian berbuat salah yang ya sedikit berbuat kekasaran, hanya harus kita peringatkan. Itu tidak betul. Yang betul itu yang halus saja gitu ya. Nah, kasar itu muncul kalau terpaksa. Jadi kalau mereka melawan dan seterusnya yang sesuai dengan agama yang harus dilarang, harus dilarang. Tapi kalau tidak ya tetap harus dengan cara halus. Ya. Nah, memang cara halus seperti Rasulullah SAW itu sangat berat, ya, sangat berat. Ya, tapi sedikit demi sedikit harus kita lakukan. Nah, itu akan mudah apabila dilakukan secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Makanya orang-orang itu kenapa bisa berbuat kafah pada sahabat ini, melihat perilaku Rasulullah SAW. Seperti kasus yang kemarin kita bahas dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah itu Umar tidak setuju begitu ya, tapi Rasulullah tetap setuju. Apa yang dilihat oleh Umar tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sangat optimis. Kalau diberi waktu tenggang 10 tahun untuk tidak berperang, maka waktu 10 tahun itu sangat bermanfaat untuk menyebarkan agama, kan begitu ya. Nah, pandangan seperti itu beda. Apalagi dengan 10 tahun itu bebas, orang-orang itu boleh ikut Islam atau boleh ikut orang kafir Quraisy. Nah, berarti kan seolah-olah sudah mengakui agama Islam. Nah, kalau di kita sekarang ya, agama Islam sudah diakui, ya, sudah diakui. Nah, tinggal kita melakukan dakwah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan dakwah sebaik-baiknya itu betul-betul mereka betul-betul mengakui kebenaran Islam. Kadang-kadang, nah tadi kembali lagi kepada izah Islam itu bukan ditunjukkan dengan kekerasan, tapi dengan kemuliaan dan keluhuran akhlak. Nah, gitu ya, itu yang ditunjukkan oleh para sahabat. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah Islam akan lebih banyak didukung, termasuk oleh umatnya sendiri, dan juga bisa jadi orang-orang yang non muslim itu bisa menghormati Islam kalau kita bisa menjalankan Islam dengan secara kafah. Gitu kira-kira Pak. Sekarang itu kan ya kita kecenderungan memang jadinya diam,
dengan situasi sekarang ini, karena memang kita untuk berbuat bukan kebaikan sih, berbuat membenarkan lah istilahnya, kan malah umpamanya ditangkap lah jadi sekarang tuh ada kecenderungan ya udahlah diam aja ya, dan itu pertama. Yang kedua, kalau memang kita berbuat dengan halus juga Pak ya, dengan tidak dianggap kan tidak didengarkan, jadi itu biar aja lah itu orang-orang. Oleh sebab itu makanya kalau ada ya pejabat, penguasa yang kita anggap tidak betul, harus bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri ya tadi akhirnya sendiri-sendiri diambil, dimasukkan ke penjara dan segala macam, yang lainnya diam, ya mereka ya semakin ini ya, pede gitu ya. Nah itulah izah mereka adalah duniawi, sedangkan izah kita mendapatkan ridho Allah, dan kita terus menyuarakan itu. Saya kira kalau semakin banyak orang yang bersuara, semakin banyak yang protes, dan dengan cara yang baik, saya kira mereka akan sadar, paling tidak Allah akan membukakan. Jadi, ini juga penting bahwa sebetulnya Allah itu akan memberikan izah apabila kita berada pada izah sesuai dengan keridhaan Allah. Nah itu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan ridho dari Allah, mungkin Allah juga tidak atau tidak berkenan memberikan izah yang seharusnya. Gitu. Jadi memang berat ya Islam yang betul-betul. Tapi ini adalah bagian daripada dakwah Rasulullah SAW. Jadi selama 13 tahun dimusuhi, tetap beristiqomah dengan menegakkan tauhid, ya, karena pada saat itu memang kelemahan atau karena memang baru ya di situ ya tauhidnya, jadi dikembangkan secara hati-hati, dan masuknya tauhid itu ternyata mempunyai dampak yang luar biasa terhadap akhlak para sahabat dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah ini menjadi luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana kecintaan kita terhadap pemimpin ya. Pemimpin kita tidak sama dengan Rasulullah SAW. Pemimpin kita mungkin punya kesalahan, tetapi jangan melihat kesalahan pemimpin kita ya. Para ulama-ulama kita mungkin punya kesalahan karena sebagai manusia, tapi lihatlah Islamnya ya. Kalau pemimpin-pemimpin itu tidak didukung, ya Islam tidak berkembang ya. Jadi kalau mendukung pemimpin itu jangan melihat wah dia kan sudah berbuat salah begini-begini, jangan seperti itu. Kalau pemimpin itu salah ya diingatkan ya, ada ulama yang salah diingatkan, tetapi jangan tidak dibantu. Kalau tidak dibantu ya Islamnya tidak bergerak maju. Nah masalahnya di surat Al-Asr dikatakan bahwa kita itu adalah harus beriman gitu ya, ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan sesuatu yang hak. Yang hak itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian sabar. Nah sabar inilah yang tadi kekuatan untuk menjaga diri tetap berada di dalam syariat atau di dalam ajaran dari Allah. Nah insya Allah dengan itulah Islam menjadi kuat. Itu Pak kira-kira. Baik sudah. Baik kalau sudah kita tutup dengan tasbih kepada Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.